Ya, halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian bersama keluarga sehat selalu. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Dan kali ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Adik-adik, untuk supaya kalian atau kita dapat belajar dengan baik dan dapat memahami dengan cepat materi pelajaran ini, adik-adik harus belajar dengan penuh semangat, dengan berkonsentrasi, dan dengan hati yang gembira. Nah, membandingkan pecahan atau mengurutkan pecahan dapat kita lakukan dengan menggunakan tanda. Ya, membandingkan pecahan itu dapat digunakan dengan menggunakan tanda atau lambang sebagai berikut, yaitu tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, untuk jelasnya, silahkan diperhatikan di sini. Tanda lebih besar, misalnya digunakan untuk membandingkan pecahan atau bilangan. Nah, ini contohnya bilangan bulat ya adik-adik, 8 dengan 6. Maka 8 lebih besar dari 6. Begitu pula 14 lebih besar dari 12. Untuk lebih kecil, misalnya kita gunakan untuk membandingkan 4 lebih kecil dari 5. Dan 15 lebih kecil dari 18. Sedangkan tanda sama dengan misalnya kita gunakan untuk menentukan 10 sama dengan 8 ditambah 2. Ini hanya contoh adik-adik. Nanti di dalam membandingkan pecahan juga demikian. Yang lebih besar kita beri tanda ini, dan yang lebih kecil kita beri tanda ini. Nah, supaya adik-adik tidak terbalik antara tanda besar, lebih besar dan lebih kecil, berikut ini Pak Kis akan jelaskan ya. Tanda tadi ya. Nah, ini tanda lebih besar. Tanda lebih besar ini kalau kita beri garis tegak lurus, maka akan terbentuk seperti huruf B. Nah, berarti ini tanda lebih besar. Sedangkan tanda lebih kecil, kalau kita beri garis tegak lurus, akan terbentuk seperti huruf K. Berarti ini lebih kecil. Demikian adik-adik cara mengingat-ingat tanda lebih besar dan lebih kecil supaya tidak terbalik dalam menggunakan tanda ini. Nah, kita kembali pada membandingkan pecahan tadi, bahwa membandingkan pecahan itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Nanti yang kedua, kita akan membandingkan dengan garis bilangan, dan yang terakhir akan membandingkan dengan secara langsung. Nah, membandingkan dengan pecahan menggunakan gambar, contohnya sebagai berikut. Ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 8 bagian. Gambar yang pertama, 6 bagian diberi warna merah. Gambar yang kedua, 5 bagian diberi warna merah. Nah, gambar yang pertama menunjukkan pecahan 6/8. Karena ada 6 bagian yang diberi warna dari seluruhnya 8 bagian. Begitu pula pada gambar yang kedua, 5 bagian diberi warna berarti menunjukkan pecahan 5/8. Dengan gambar ini kita mudah sekali menentukan bahwa 6/8 itu lebih besar dari 5/8. Jadi bagian yang diberi warna lebih banyak daripada yang ada di sebelah kanan. Gambar yang kedua atau B ini sebuah lingkaran dibagi 3 bagian. Kemudian 2 bagian diberi warna kuning, dan sebelahnya gambar lingkaran dibagi menjadi 4, menunjukkan bahwa ada 3 bagian yang diberi warna kuning. Gambar yang pertama yang di sebelah kiri menunjukkan pecahan 2/3, sedangkan pecahan di sebelah kanannya adalah 3/4. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, gambar pecahan di sebelah kiri itu yang diberi warna, bagian warnanya itu lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan yang di sebelah kanan. Itu artinya apa? Artinya gambar ini lebih kecil dibandingkan gambar sebelah kanan. Berarti 2/3 itu lebih kecil dari 3/4. Nah, demikian adik-adik cara membandingkan pecahan menggunakan gambar.
Selanjutnya kita akan membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Silahkan diperhatikan ya, garis bilangan yang ada di sini ya. Pada garis bilangan yang pertama, satu bagian ini dari 0 sampai dengan 1, 0 sampai dengan 1, satu bagian dibagi 2 ya, masing-masing 1/2, maka di tengah-tengah kita tuliskan angka 1 atau 1/2 ya, bilangan 1/2. Sedangkan pada pada garis bilangan yang kedua, kita bagi menjadi 3 bagian sama panjang, maka setiap bagian adalah 1/3. Maka kita letakkan di sini bilangan 1/3, 2/3, dan seterusnya. Nah, 1 itu sama dengan 3/3, 0 juga sama dengan 0/3 ya. Selanjutnya satu bagian dari 0 sampai dengan 1 kita bagi 4 sama panjang ya. Lalu kita letakkan di sini 1/4, 2/4, 3/4, dan seterusnya. Nah, 1 sama dengan 4/4, 0 sama dengan 0/4. Begitu seterusnya pada garis bilangan yang dibagi menjadi 5 dan garis bilangan yang dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Nah, bagaimana cara menggunakan garis bilangan ini untuk membandingkan suatu pecahan? Nah, misalnya kita akan membandingkan pecahan 1/2 dengan 2/4 dan dengan 3/6. Kita tinggal menarik garis lurus dari 1/2 sampai 3/6. Kita tarik garis lurus. Nah, begitu. Berarti 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Karena ini panjangnya sama ya, dari 0 ke 1/2 sama dengan 0 ke 2/4 sama dengan 0 ke 3/6. Berarti 1/2 sama dengan 2/4 sama pula dengan 3/6. Begitu pula kita akan membandingkan 1/3 dengan 2/6 ya, 1/3 dengan 2/6. Kita tarik garis tegak lurus dari 1/3 ke 2/6. Nah, tampak jelas di situ bahwa panjangnya dari 0 sampai 1/3 sama dengan 0 sampai 2/6. Berarti 1/3 sama dengan 2/6. Selanjutnya kita bandingkan juga 2/3 dengan 4/6. Caranya sama. Tinggal kita tarik garis tegak lurus dari 2/3 ke 4/6. Dan ternyata panjangnya dari 0 ke 2/3 itu sama dengan 0 sampai ke 4/6. Berarti 2/3 sama dengan 4/6. Nah, untuk selanjutnya adik-adik yang perlu diperhatikan dalam membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan ini adalah bilangan pecahan yang letaknya di sebelah kirinya suatu bilangan yang lain, maka bilangan itu artinya lebih kecil. Sebaliknya kalau letaknya di sebelah kanannya dari suatu bilangan yang lain, maka bilangan itu lebih besar. Contohnya seperti ini adik-adik. 1/3 kita bandingkan dengan 1/2. 1/3 ada di sini, 1/2 ada di sini. Kita tarik garis tegak lurus ke atas. Ya, berarti 1/3 itu ada di sebelah kiri 1/2. Itu artinya 1/3 lebih kecil dari 1/2. Nah, kita bandingkan yang lain, misalnya 3/4 dengan 3/5. 3/4 ada di sini, ya, 3/4 ada di sini. Ini 3/4 titiknya di sini. Sedangkan 3/5 titiknya ada di sini. Ya, kita tarik saja garis tegak lurus dari 3/4 ke arah garis perlimaan. Nah, berarti 3/4 itu letaknya ada di sebelah kanan 3/5. Artinya 3/4 lebih besar dari 3/5. Ya, gampang sekali ya adik-adik. Nah, kita masih akan lanjutkan lagi membandingkan pecahan yang lain. Misalnya 5/6 akan kita bandingkan dengan 4/5. Caranya seperti tadi. 5/6 kita tarik garis tegak lurus ke arah garis bilangan perlimaan. Nah, tampak di sini bahwa 5/6 itu berada di sebelah kanan 4/5. Berarti 5/6 lebih besar dari 4/5. Dan yang terakhir ya, kita membandingkan 3/5 dengan 2/3. Kita tarik tegak lurus dari 3/5 ke arah garis pertigaan. Ternyata 3/5 itu di sini ya titiknya
berada di sebelah kiri 2/3. Berarti 3/5 lebih kecil dari 2/3. Demikian adik-adik cara membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Bila adik-adik masih belum paham atau belum jelas, nanti bisa mengulang kembali ya. Selanjutnya kita akan membandingkan pecahan dengan cara menyamakan penyebut. Nah, jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. Misalnya 3/5 dengan 4/5, kan penyebutnya sudah sama yaitu 5. Ya kita tinggal membandingkan 3 dan 4 mana yang lebih besar. 4, berarti 3 lebih kecil. Artinya 3/5 lebih kecil dari 4/5. Ini gampang sekali kalau penyebutnya sudah sama. Jadi hanya membandingkan pembilangnya saja. Nah, apabila pembilangnya belum sama, bagaimana caranya? Yaitu tadi, menyamakan penyebutnya. Penyebut 5 dan penyebut 4 dapat disamakan menjadi penyebut 20 dengan cara mengalikan 5 kali 20. 5 kali 4 menjadi 20. Nah, 5 menjadi 20 dan 4 juga menjadi 20. Nah, kalau kita lihat 5 menjadi 20 itu dikali 4. Maka karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. 4 ya. Maaf, ini juga ya 4 menjadi 20 dikali 5 ya. Sekarang kita akan melihat pembilangnya. Pembilangnya juga dikalikan dengan bilangan yang sama. 4 menjadi berapa? Dikalikan 4. Ya, karena harus sama. 5 menjadi 20 dikalikan 4, maka 4 dikalikan 4 juga. 4 dikalikan 4, hasilnya adalah 16. Lalu 4 di bawah sebagai penyebut dikalikan 5. Maka 3 pun harus dikalikan 5 juga. 3 dikali 5 sama dengan 15. Sekarang kita tinggal membandingkan pembilangnya. Ya, pembilang 16 dan 15. Tampak sekali bahwa 16 lebih besar dari 15. Itu artinya 16/20 lebih besar dari 15/20. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa 4/5 lebih besar dari 3/4. Nah, sekarang kita akan membandingkan dengan cara menyilang atau dengan cara mengalihkan secara menyilang. Nah, ini praktis adik-adik. Kalau menggunakan cara ini sangat praktis. Kita tinggal mengalihkan secara menyilang penyebut dan pembilang. Misalnya 3/5 dan 2/3. Nah, kita kalikan saja. 5 kali 2 sama dengan berapa adik-adik? 10. Nah, begitu pula 3 kali 3 sama dengan berapa? 9. Ya. Jadi kita tinggal membandingkan hasil perkaliannya 9 dan 10. Berarti 9 lebih kecil dari 10. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa 3/5 lebih kecil dari 2/3. Nah, supaya lebih jelas, contoh satu lagi adik-adik, 7/9 kita bandingkan dengan 6/8. Nah, kita kalikan secara menyilang 9 dan 6. Ya, kita kalikan menyilang 9 kali 6 sama dengan 54. Kemudian 8 kita kalikan dengan 7 sama dengan 56. Berarti 56 lebih besar dari 54. Itu artinya 7/9 lebih besar dari 6/8. Ya, ini gampang sekali ya adik-adik. Ini cara yang paling praktis untuk membandingkan suatu pecahan. Ini cara yang ketiga atau cara yang terakhir. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan. Nah, adik-adik mengurutkan pecahan itu kelihatannya sederhana, tetapi cukup rumit adik-adik. Karena kita dapat melakukan juga dengan menggunakan dua cara, yaitu menyamakan penyebut dan juga bisa membandingkan pecahan-pecahan yang akan diurutkan. Nah, kita akan mulai dengan cara menyamakan penyebut. Nah, misalnya urutkan pecahan 3/4, 1/2, dan 2/3 dari yang terkecil. Nah, berarti kita harus mencari dulu bilangan pecahan yang terkecil. Kemudian kita urutkan
selanjutnya yang lebih besar, dan yang ketiga tentu pecahan yang paling besar. Nah, penyebut 4, 2, dan 3 dapat kita samakan dengan mencari KPK-nya. Ya, kalau adik-adik belum tahu cara mencari KPK, kita kalikan saja. 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 3 sama dengan 24. Ya, bisa menyamakan penyebutnya dengan 24. Tetapi ada bilangan lain di bawah 24 yang juga bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, yaitu 12. Nah, 12 dibagi 4 sama dengan 3, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi kesimpulannya bahwa pecahan per 4, per 2, dan per 3 penyebutnya dapat disamakan dengan per 12. 3 per 4 kalau dijadikan per 12 ya, pada pelajaran sebelumnya adik-adik sudah bisa ya, tinggal mengalihkan 4 dikali 3, 3 juga dikali 3, jadi sama dengan 9 per 12. Begitu pula 1 per 2, 2 menjadi 12 dikalikan 6, 1 dikalikan 6 sama dengan 6, jadi 1 per 2 sama dengan 6 per 12. 2 per 3 dijadikan per 12 sama dengan 8 per 12. 3 jadi 12 kali 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, dengan seperti ini atau dengan sudah menyamakan penyebutnya seperti ini, kita dapat menentukan mana bilangan yang paling kecil. Nah, lihat pembilangnya. Pembilang 6 ini paling kecil, maka ini adalah yang pertama atau yang paling kecil. Kemudian yang berikutnya adalah 8, berarti yang kedua. Dan yang terakhir adalah 9. Nah, berarti urutannya adalah 6 per 12, 8 per 12, dan 9 per 12. Artinya, ya, urutan yang paling benar dari urutan yang terkecil adalah 1 per 2, kemudian urutan berikutnya adalah 2 per 3, dan urutan yang ketiga adalah 3 per 4. Ini cara mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Memang sedikit agak rumit ya adik-adik, karena kita membandingkan pecahan lebih dari 2 ya, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membandingkan pecahan dengan mengurutkan pecahan, tetapi bukan dengan menyamakan penyebut, tetapi dengan mengalihkan ya, mengalihkan seperti tadi secara silang ya. Misalnya 5 per 8, 7 per 9, dan 5 per 6 diurutkan dari yang terbesar. Berarti kita harus mencari bilangan mana yang terbesar, kemudian urutan berikutnya yang lebih kecil, dan yang terakhir harus yang paling kecil. Pertama kita membandingkan terlebih dahulu dengan 5 per 8 dengan 7 per 9. 5 per 8 dibandingkan 7 per 9 dengan cara mengalihkan bersilang. 8 kali 7 sama dengan 56, 9 kali 5 adalah 45. Berarti 5 per 8 lebih kecil dari 7 per 9. Nah, ini sudah ketemu. Jadi ini lebih besar. Adik-adik ingat-ingat. 7 per 9 lebih kecil dari 5 per 8. Selanjutnya kita akan membandingkan 5 per 8 dengan 5 per 6. Ini dengan ini. Ya, kita bandingkan 5 per 8 dengan 5 per 6. Kalikan menyilang lagi, 8 kali 5 sama dengan 40. 6 kali 5 sama dengan 30. Berarti 5 per 8 lebih kecil dari 5 per 6. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa 5 per 8 itu untuk sementara adalah yang paling kecil. Tapi karena kita akan mengurutkan yang terbesar, maka kita lanjutkan lagi 7 per 9 dengan 5 per 6. Nah, kita sekalikan secara menyilang. 9 kali 5 sama dengan 45, 6 kali 7 sama dengan 42. Nah, sekarang terlihat 7 per 9 ternyata lebih kecil dari 5 per 6. Nah, 7 per 9 lebih besar dari 5 per 8, dan ternyata 7 per 9 lebih kecil dari 5 per 6. Jadi yang terbesar di sini sudah tampak adalah 5 per 6. Ya, jadi urutan yang kedua, manakah 7 per 9 apa 5 per 8?
Ya, karena sudah terlihat di sini 7/9 lebih besar dari 5/8, maka urutan keduanya adalah 7/9. Dan yang terakhir berarti 5/8. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa urutan dari terbesar sampai terkecil adalah sebagai berikut, yaitu 5/6, 7/9, dan 5/8. Nah, untuk lebih mantap lagi pemahaman adik-adik, kita akan mengulang lagi dengan cara yang sama, dengan perkalian menyilang untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, 7/12, 5/9, dan 3/5. Urutkan dari yang terkecil. Nah, caranya seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi dengan cara mengalihkan menyilang. Sekarang lebih praktis lagi adik-adik, tiga-tiganya langsung kita tulis sama-sama. Kita tinggal mengalihkan secara menyilang 12 dengan 5, ya sama dengan 60. 9 dikalikan dengan 7 sama dengan 63. Terlihat di sini bahwa 7/12 lebih besar dari 5/9. Nah, lebih besar ya. Jadi 5/9-nya lebih kecil adik-adik. Kita ingat, kita mengurutkan dari yang terkecil, kita harus mencari yang terkecil dulu. Sekarang kita bandingkan 5/9 dengan 3/5. 5/9 dengan 3/5 kalikan menyilang 3 dengan 5 sama dengan 27. 5 dikalikan 5 sama dengan 25. Nah, sekarang sudah terlihat 5/9 lebih kecil dari 7/12, ternyata juga lebih kecil dari 3/5. Berarti urutan pertama yang terkecil adalah 5/9. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan 7/12 dengan 3/5. Nah, kita bandingkan 7/12 dengan 3/5. Mana yang lebih besar? Ya, kalau lebih besar berarti nanti dia terakhir, atau yang lebih kecil berarti urutan yang kedua. 12 kali 3 sama dengan 36. 5 kali 7 sama dengan 35. Ternyata 7/12 lebih kecil dari 3/5. Berarti urutan yang kedua adalah 7/12, dan yang tentu saja yang terakhir adalah 3/5. Kita tinggal menuliskan urutan dari yang terkecil adalah pertama 5/9, kedua 7/12, dan yang terakhir adalah 3/5. Ya, demikian adik-adik cara mengurutkan pecahan. Ini memang cukup rumit, dan adik-adik tidak perlu khawatir ya, bahwa pelajaran ini bisa diulang kembali supaya semakin jelas. Dan pemahaman tentang mengurutkan pecahan, membandingkan pecahan ini akan adik-adik terus pelajari sampai di tingkat selanjutnya. Di kelas 6, di SMP juga akan masih menghadapi hal-hal seperti ini. Maka diusahakan pada saat ini adik-adik harus memahami dengan baik sebagai bekal untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi. Nah, demikian adik-adik pembelajaran kita tentang membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Selanjutnya Pak Kis akan memberikan soal-soal untuk adik-adik kerjakan sebagai tugas ya. Dan pada kesempatan lain nanti Pak Kis akan membahas soal-soal ini secara khusus ya, karena waktunya cukup panjang. Silahkan adik-adik mengerjakan sebagai tugas di rumah. Demikian adik-adik yang Pak Kis jelaskan pada video kali ini, dan terima kasih atas semangat kalian telah belajar dengan baik, berkonsentrasi, dan yang pasti belajar dengan penuh kegembiraan ya. Sampai berjumpa pada video selanjutnya, dan jangan lupa bagi adik-adik yang baru bergabung silahkan subscribe, like, dan share video ini agar adik-adik mendapatkan video yang terbaru. Sampai di sini dulu. Terima kasih.